Karena pernah kami masuk, sebagian jemaat keluar. Sebagian jemaat sampai keluar. Iya. Itu dari Kristen. Iya, Ya, saya wah, diundang dengan tim wah keluar. Kembali kepada Alkitab bahwa ketika kita menerima kasih karunia keselamatan itu, semestinya itu juga harus disertai bersamaan, berbarengan dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda dalam program acara Pondok Cerita. Dalam program acara ini Anda akan diberkati oleh kesaksian, sharing-sharing yang luar biasa yang tentunya dapat memotivasi Anda semua. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di bidangnya, Abuna Dr. Andreas Kemal. Mari kita sambut dengan meriah. Oke, selamat malam Bapak Abuna. Ya, selamat malam. Oke, bagaimana kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Luar biasa, pelayanan lancar. Luar biasa. Nah Pak, di sini oke saya panggil Abuna saja ya, karena arti Abuna sama seperti Bapak tentunya. Oke, nah Abuna, saya ingin tahu latar belakang seorang Abuna Andreas Kemal itu sebenarnya orang mana atau dari mana sih Pak? Ya, saya lahir di Manado dan kemudian besar di Bitung. Oh, besar di orang sampai Bitung. SMA. Wah, orang Bitung berarti ya Pak. Betul, saya orang Bitung. Orang Bitung, pantesan ada kedekatan yang luar biasa dengan kota Bitung. Yo, pasti jelas sekali. Oke, nah Bapak juga saya tahu membuat satu ministry yang disebut dengan Baruk Ministry. Itu pelayanan yang Bapak jalani saat ini. Betul. Nah Pak, boleh tahu enggak kapan berdirinya Baruk Ministry dan apa yang melandasi sampai Bapak membuat Baruk Ministry tersebut? Iya, itu 16 tahun yang lalu ya, tepatnya 2005. 2005. Ketika itu Baruk Ministry lahir, didasari dengan pergulatan dan perenungan yang panjang lewat doa dan sebagainya, di mana sepertinya Kristen Islam itu tidak bisa duduk bersama begitu kan. Dan kemudian saya coba melihat bagaimana antara Abraham, anaknya Ishak dan Ismail, yang ketika Abraham meninggal, Ishak dan Ismail itu datang menguburkan ayahnya. Artinya ini memberikan pesan dan kesan bahwa kedua anak Abraham ini sangat baik, sangat erat sebagai anak dari Abraham. Makanya disebut Ben. Ben itu kan bin itu anak. Ismail ben Abraham. Ismail anak Abraham. Anak Abraham. Ishak juga Yitzhak ben Abraham. Ishak juga anak Abraham. Jadi yang digarisbawahi sana anak Abraham dari kedua nama yang berbeda. Tapi dari bapak yang satu. Jadi itu menjadi pergulatan saya pribadi, kemudian dengan teman-teman yang punya visi yang sama. Kenapa tidak gitu? Faktanya bahwa Alkitab menceritakan mereka punya hubungan yang harmonis. Gitu. Bahkan setelah Abraham dengan Hagar dan Sarah kan masih ada Keturah. Tapi tidak diceritakan ketika Abraham meninggal anak Keturah ikut, tidak, tetapi justru ditekankan Ishak dan Ismail itu. Oke, berarti Bapak melihat dari latar belakang yang terjadi di Alkitab. Nah, tadi Bapak bilang ada pergulatan yang Bapak alami sebenarnya untuk memulai ini. Nah, sebenarnya ada enggak kejadian khusus atau apa yang Bapak lihat sih sebenarnya bersama tadi Bapak bilang ada teman-teman juga Bapak yang sevisi. Iya. Nah, itu apa sih yang sampai kejadian apa atau ada peristiwa apa yang membuat Bapak kita harus membuat satu ministry yang membuat harmonis antara Kristen dan Muslim? Iya. Faktanya bahwa di Indonesia ini kan memang begitu sulit. Apalagi dengan menjamur kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip kelompok-kelompok garis keras ini kan. Radikal lah istilahnya. Ya, sehingga seolah-olah hampir tidak mungkinlah kalau kemudian berdua ini keturunan dari Bapak Abraham yang satu itu bisa bersanding, bisa bersama-sama.
walaupun tidak mungkin satu sebab secara teologis pasti berbeda. Tapi paling tidak secara historikal bahwa di sana memiliki keakraban yang luar biasa. Semestinya harus bertitik tolak dari sini. Bukankah Abraham menjadi barometer kekristenan maupun Islam, sehingga disebut bapak orang beriman, kan bapak orang percaya. Nah, kalau saja kemudian Abraham menjadi acuan lewat Ishak dan Ismail, paling tidak bisa mengurangi gesekan yang amat sangat apa yang terjadi di Indonesia ini gitu. Nah, dari situlah kemudian saya lebih melihat kebenaran Alkitab daripada berita. Sebab berita ini kan sifatnya tidak selalu statis gitu kan. Berita itu sama kayak perasaan, lagi tidak enak bisa tidak enak, lagi enak bisa enak. Tapi firman Tuhan itu kan tetap, dia tidak mungkin berubah. Jadi saya lebih melihat dari perspektif kacamata Alkitab, bagaimana kedua anak Abraham ini memiliki keakraban, kerukunan yang luar biasa. Nah, semestinya itu juga bisa di Indonesia gitu kan, mengacu dari Abraham, baik dari kita maupun dari mereka. Terlepas secara akidah atau akidah, keyakinan itu memang itu tinjauan teologis yang sangat jauh, yang perlu ditelaah lebih jauh lah gitu. Nah, Pak. Nah, berarti ketika Bapak memulai ini sudah dengan visi, dengan landasan yang kuat. Nah, pertama memulai Baruk Ministry ini di mana, Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tepatnya 8 November 2005. 8 November 2005. Nah, kalau mau lihat sekarang, saya juga pernah nonton podcastnya Bapak, channel YouTube-nya Bapak, saya lihat pelayanannya sudah berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika memulainya, Pak, itu bagaimana sih awal memulainya untuk memulai pelayanan ini? Yang pertama bahwa kita harus melihat mereka itu dalam pelayanan ini bukan menjadi musuh gitu, tetapi bagian dari keturunan Abraham yang saya sangat yakin bahwa mereka pun menjadi bagian dari rencana Tuhan. Makanya Yesus katakan di Injil Yohanes, masih ada domba-domba yang lain di luar dari kandang ini. Sedangkan Yesaya menubuatkan Kedar Nebayot, kambing domba Kedar Nebayot akan menyemarakan di rumah keagunganku. Jadi ini ada keterkaitan bahwa mereka ada di dalam rencana Tuhan juga sebagai keturunan Abraham, karena kembali lagi imannya Abraham ini yang menjadi acuan kan, sehingga baik Kristen maupun Islam selalu meyakini mewarisi imannya Abraham, Ibrahim. Nah, itulah yang kemudian dari situlah kita beranjak dengan beban itu, dengan pemikiran di situ, kita beranjak untuk kemudian kita mulai membangun jaringan, membangun saya sebut Golden Gate lah, jembatan emas untuk bisa menjangkau untuk pendekatan dengan mereka, untuk coba memberikan penguraian tentang mereka sebagai anak Abraham juga gitu ya. Mereka juga diberkati, hanya memang keturunan Mesias itu, juru selamat itu memang tidak dari keturunan Ismail. Tapi terlepas dari itu bahwa mereka juga diberkati, itu harus kita juga akui itu gitu. Nah, Pak, luar biasa sekali, menarik. Nah, ketika Bapak mulai pelayanan, ini istilahnya akan masuk ke ladangnya Muslim ya. Apakah waktu pertama kali Bapak datang, seperti apa respon mereka? Apakah pernah ada penolakan? Apalagi yang saya lihat tuh Bapak tuh selalu memakai salib yang sangat besar, dan itu ada loh di atas mimbarnya mereka. Nah, apa pertama kali respon mereka ketika melihat hal itu, Pak? Yang pasti bahwa pekerjaan Tuhan kan pasti Tuhan campur tangan. Itu yang harus kita tahu. Dan kami hadir di sana bukan sebagai hakim untuk menghakimi mereka bahwa kami lebih baik dari kalian dan sebagainya lah. Tapi kami datang menjadi bagian daripada keturunan Abraham
yang sudah menerima kasih karunia keselamatan, dan semestinya itu harus dibagikan gitu. Sehingga kalau ataupun ada penolakan, ini kan sesuatu yang apalagi kala itu ya 16 tahun lalu, sesuatu yang memang tidak lazim dilakukan oleh kita lah, pihak kita. Tapi karena saya punya beban, punya hati kepada mereka, mau tidak mau saya harus istilahnya quote and quote mengambil resiko. Apakah kemudian ditolak, apakah kemudian tidak diterima, ya enggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang terpenting bagaimana kehadiran kita, sebagaimana kita harus menjadi berkat, kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Dan puji Tuhan, kalau tuh ada gesekan, ada penolakan, itu kan setiap kelompok, setiap tempat itu berbeda caranya ya. Cara mereka pun berbeda, tapi overall tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti Bapak tidak pernah dibatal khotbah atau waktu mau datang dibilang enggak jadi. Dialog pernah? Begitu ya? Iya. Tidak. Oh, jadi tidak. selalu mereka welcome begitu ya. Karena memang kan saya ada di sana itu justru menyampaikan, atau kata Paulus bilang dengan kami mengajar. Jadi saya mengajar, saya menyampaikan kebenaran yang mungkin selama ini mereka salah memahami, salah menafsirkan. Nah itu tanggung jawab sebagai orang percaya untuk ada di sana dan meluruskan kesalahpahaman, kekeliruan yang terjadi gitu ya. Sehingga kita memang harus bertanggung jawab, karena 1 Petrus 3 itu kan mengatakan siap sedialah kamu mempertanggungjawabkan pengharapanmu kepada tiap-tiap orang gitu. Oke, Jadi dasar-dasar itulah yang kemudian kami ada di sana, sekali lagi bukan untuk memusuhi, bukan untuk menjas, untuk menghakimi, enggak lah. Kami ada di sana dengan cara Kristus yang penuh kasih, dengan keterbukaan, anes, ketulusan. Ya adalah yang tanya, emang Abuna datang untuk apa? Mau Kristen kan? Ada yang begitu kan, mereka juga to the point. Tapi ya, sejauh enggak ini lah. responnya baik ya kepada baik, puji Tuhan lah, alhamdulillah baik-baik. Oke, nah Pak, waktu saya masih kecil juga, enggak kecil-kecil banget sih Pak. Bapak kan pernah pelayanan di gereja kami, di gereja sini, dengan style yang berbeda tentunya. Ada Pak lagu juga Maha Esa yang sempat dibawakan. Iya. Saya ingat sekali, saya sangat suka itu. Sempat saya jadi penyiar radio, sering saya putar lagu Maha Esa. Itu saya sangat suka. Nah Pak, apakah dari pihak Kristen sendiri pernah terjadi penolakan atau gejolak enggak kepada Bapak? Karena dengan style yang sangat berbeda. Itu yang saya katakan bahwa kekristenan yang terbangun di Indonesia ini kan kekristenan yang bernuansa barat. Sementara saudara-saudara kita Islam dengan budaya Semitiknya kan, padahal kekristenan itu juga lahir dari budaya yang sama, bahkan jauh sebelum Islam ada di negeri Palestina sana. Bahkan negeri Arab itu kekristenan sudah ada di sana, sudah tumbuh, sehingga itu memang sifatnya budaya. Jadi budaya itu sangat membantu untuk tidak terlalu membuat kita terlalu berbeda. Bayangkan kalau saya datang dengan mereka yang sederhana, sarungan begitu kan, lalu saya pakai dasi, pantofel, wah ini mener dari mana gitu kan. Betul sekali. Dan kembali lagi bahwa kita tidak meniru, itulah budaya kekristenan akar yang sampai awalnya sekarang ini tetap terpelihara. Lagi-lagi budaya itu gitu. Sehingga dari Kristen sendiri justru memang mereka merasa aneh awal-awal kan. Ada yang menganggap sesat. Tapi enggak apa-apa. Sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak lazim, apalagi memang Kristen ini kadang-kadang tidak semua, tetapi ketika ada yang berbeda terlalu mudah untuk katakan sesat. Ini betul sesat, sekali. itu sesat, padahal bukan sesat, hanya berbeda. Mungkin kita yang tidak ngerti, gitu kan? Betul. Ketidaktahuan kita tidak berarti itu sesat. Nah, semestinya dicari tahu begitu. Tapi dengan kemajuan sekarang, ada informasi dan sebagainya, dan
itu kan bukan suatu yang lazim lagi, kan sudah muncul begitu banyak, ya mungkin sudah tidak terlalu canggung lah. Tetapi ya masih ada kalau di daerah-daerah yang mungkin keterbatasan informasi, nah makanya perlu dijelaskan dulu kepada mereka supaya karena pernah kami masuk sebagian jemaat keluar. Sebagian jemaat sampai keluar. Iya. Itu dari Kristen. Iya, Ya, saya luar diundang dengan tim wah keluar. Gitu. Oke. Tapi mungkin kaget gitu kan, shock gitu kan. Ini enggak seperti biasa gitu, apalagi ketika tim menyanyi lagu-lagu Hebrew begitu kan, Dengan Arabik. Nah, itu yang tadi itu karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa semestinya tidak boleh disikapi bahwa itu selalu menyimpang. Belum tentu. Oke, berarti saya salut sekali. Berarti ini Abuna ini menghadapi dari dua sisi. Ya. Dari Kristen, dari Muslim, dan bertahan sampai ke sekarang itu luar biasa sekali tentunya. Nah, dan Abuna saya tuh lihat di podcastnya atau di channelnya Abuna itu pernah mendapatkan satu pertanyaan dari seorang ibu itu dengan nada yang tinggi, temperamen yang begitu tinggi, mengenai Kristen minoritas lah dan lain sebagainya. Dan ekspresi Abuna itu hanya senyum, tenang dan lain sebagainya. Kalau orang lain yang nonton itu tensinya juga sudah naik. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Abuna sampai bisa setenang itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dan kalau boleh tahu, Abuna sebenarnya belajar dari mana? Karena tidak mungkin pengetahuan sebesar ini tanpa dipelajari, seperti itu. Yang pertama, ketika kita ada dengan kelompok-kelompok yang dilihat, kemudian mungkin yang dikelompokkan dalam kelompok radikalis ya, itu biasa kok, sesuatu yang buat saya ndak terlalu pikirkan itu. Reaksi-reaksi ketika kita berada dengan sesuatu yang berbeda itu hal yang wajar, sangat normatif sekali. Sehingga saya melihat di sana ndak perlu untuk kemudian terpancing begitu kan. Ya, saya memahami kok secara psikologi si ibu ini dengan tegangan yang tinggi begitu ya. Ya kita ndak perlu harus mengikut tekanan tinggi juga gitu. Kita cukup menjawab dengan bijaksana tanpa kita membohongi. Saya rasa orang-orang yang cepat emosi begitu sayang gitu ya. Iya, itu betul pasti adrenalinnya terlalu tegang, justru secara kesehatan tidak baik buat dia. Oke. Nah, kalau tadi Abuna sebenarnya mendapatkan pengetahuan yang baik ini dari mana? Iya, ada beberapa studi ya, baik itu formal dan non formal. Tetapi kembali lagi bahwa apa yang saya pelajari itu memang tidak seutuhnya ada di sekolah-sekolah tinggi teologi ya. Sebab memang itu tadi lagi ya, kiblatnya baik gereja maupun STT kebanyakan kiblatnya itu kan kepada kiblat barat begitu ya, western lah. Nah, jadi mau tidak mau kalau ataupun ada hal-hal yang kita dapati, kemudian ya kita harus growing up ya, kembangkan itu gitu dengan sumber-sumber yang tentu bisa dipercayai, dengan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi memang ada yang secara formal, ada yang non formal. Karena ya itu tadi sama dengan buku-buku kan yang di toko buku, kalau istilahnya yang penulis-penulisnya Eropa mungkin hampir lengkap lah, tapi kalau penulis buku-buku dari kekristenan timur akar itu nyaris sedikit lah. Itu bahkan di toko buku rohani ada beberapa yang bahkan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Iya. Oke. Jadi cukup complicated lah untuk kemudian sampai ada di tahap ini. Gitu. Oke, luar biasa. Pasti juga dengan pengalaman, dengan bertemu banyak orang. Betul. Oke, Abuna saya ingin tanya, pengalaman yang paling unik atau tak terlupakan ketika Abuna pelayanan itu apa, Abuna? Semua unik. Jadi ceritanya saja yang berbeda kan? Iya. Tetapi semua unik. Ketika ada pelayanan, kemudian dengan teman-teman radikal, atmosfernya memang berbeda. Kadang-kadang emosi banting meja. Pernah seperti kan? itu? Oh iya.
saya pernah ditunjukin dengan jari yang kurang baik gitu ya. Oke. Nah, tapi buat saya itu hal yang wajar saja kok, hal yang biasa. Justru disitulah tingkat kedewasaan sebagai orang percaya perlu terbukti dan dibuktikan begitu. Nah, tetapi tidak memburamkan kebenaran tentunya ya. Tidak boleh kebenaran itu diburamkan hanya untuk kompromi, hanya untuk toleran. Tidak boleh. Kita tetap harus tegas ketika kebenaran itu gitu, kebenaran iman, kebenaran keselamatan di dalam Kristus, kita harus tegas. Kita tidak boleh kompromi. Tapi kalau hal soal cara mereka, gaya mereka, saya rasa itu hal yang wajar sajalah. Biasa begitu kalau orang-orang yang bergejolak, ya bergejolak dalam batinnya, dalam dirinya, biasanya kurang tenang dan itulah hasilnya begitu. Bapak pernah sakit hati diperlakukan seperti itu? Enggak. Kan memang Alkitab bilang kan, karena aku engkau akan dihina, karena engkau aku gitu. Tapi saya pikir apa yang kami alami tidak sedahsyat rasul-rasul ya, murid-murid Yesus mengalami atau bapak-bapak gereja, apologet bapak-bapak gereja abad-abad kedua, ketiga itu, aduh itu jauh lebih dahsyat lah. Nggak ada apa-apanya lah kita. Oke, Abuna berarti kan Abuna sudah banyak bertemu dengan kelompok-kelompok dari agama seberang dari Muslim. Iya. Nah, kalau pandangan Abuna sendiri tentang Muslim yang ada di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, Islam itu kan sendiri banyak sekte lah di dalamnya ya, gitu. Walaupun yang terbesar itu kan Sunni, Al-Sunnah wal Jamaah itu kan, yang di dalamnya ada NU dan Muhammadiyah. Nah, tetapi kemudian dari aliran lain juga memang ada. Tapi ketika kita melihat Islam di Indonesia yang memang di mayoritas itu dari NU, Sunni ya, saya rasa pada dasarnya aman-aman kok, baiklah gitu. Jadi mereka juga sangat nasionalis walaupun sekaligus agamais ya, berbeda dengan kelompok-kelompok yang kecil itu gitu. Yang memang sangat militan. Cara-cara mereka yang amat sangat kadang-kadang agak kurang. Abuna pernah ketemu yang dengan organisasi yang sudah sempat dilarang ini oleh pemerintah sekarang? Iya, sering. Saya sering banyak ketemu. sahabat. Ya, sahabat saya itu banyak di situ. Tidak terjadi pergolakan? Enggak. Jadi ya mungkin awal-awal iya ya. Awal-awal sikap yang antipati, sikap yang mencurigai, sikap yang kurang mengenakan ketika kita lihat. Tapi karena saya kan berpikir bahwa apa yang saya terima kalau tuh ada cara-cara seperti itu belum sebanding lah dengan para rasul, bapak-bapak gereja yang kemudian sampai dibunuh, disiksa kan sedemikian rupa gitu ya. Artinya penderitaan yang kita alami itu dengan model yang seperti itu belum sebanding lah. Jadi ya saya tetap menganggap sesuatu yang wajar saja. Oke, luar biasa. Nah, untuk Abuna sendiri melihat Indonesia saat ini, kenapa sih antara Kristen dan Muslim di Indonesia ini sering terjadi pergolakan, sering terjadi pergesekan? Dari pandangan seorang Abuna sebenarnya apa yang terjadi seperti itu? Iya, sebenarnya ini juga harus bukan didikotomi, tetapi harus lebih dispesifikkan gitu ya, bahwa kalau bicara Islam tentu secara global. Sementara kita banyak dengan tetangga Islam yang baik. Nah, jadi itu kan tidak bisa kemudian itu digeneralisasikan. Jadi mungkin lebih tepat ketika kelompok-kelompok kecil dalam lingkungan Islam ini dengan sepak terjangnya mereka yang kemudian membuat sedikit antara Kristen ini harus dilihat bahwa ini kelompok, bukan secara global agama. Sebab kalau secara global agama berarti seluruh umat Muslim. Tapi terbukti kan kita di Bitung, di Manado kan, gitu. Hidup rukun. Iya, jadi harus lihat sama dengan ketika
teman-teman Islam radikal di Makassar mengatakan bahwa itu ada kelompok Kristen. Ternyata bukan kelompok Kristen. Ketika saya coba tanya ke mereka, mereka coba ceritakan ini ciri-cirinya. Wah, itu bidat, saksi Yehova kan. Nah, itu bukan Kristen. Saya bilang itu bukan Kristen. Jadi harus jelas. Mereka bukan Kristen. Kristen itu seperti ini gitu. Nah, begitu juga dengan apa yang terjadi. Dan saya yakin bahwa secara global teman-teman Islam juga akan akan menjaga agamanya, menjaga kebersamaan mereka dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Nah, Iya. Abuna kalau dari sisi pengajaran, seberapa mengenal si Muslim tentang Yesus itu? Sejauh mereka mengenal Yesus menurut Al-Quran, ya sejauh itu yang mereka tahu. Tetapi kan kita harus melihat bahwa ketika orang ingin memahami, mempelajari, mengkaji tentang Yesus, dia harus kembali kepada sumbernya, yaitu Alkitab. Oke. Jadi kalau ataupun ada kristologi di dalam Al-Quran, maka saya melihat kemungkinan atau mungkin bisa dipastikan bahwa sumber-sumber itu tidak dari sumber-sumber Kristen. Nah, tentang kristologi yang ada dalam Al-Quran itu gitu. Makanya ketika coba diangkat memang banyak perbedaan-perbedaan ya. Tidak seperti yang ada di dalam Alkitab. Jadi pengetahuan mereka tentang kristologi berdasarkan Al-Quran ya memang sebatas itu. Sebatas apa yang diinformasikan dalam Al-Quran. Makanya saya suka katakan dengan mereka, kalau memang mau mempelajari, harus ke sumbernya. Sama dengan orang Kristen. Kalau Anda mau belajar tentang agama Islam dan Nabi Muhammad, jangan di Alkitab. Ya tidak ada. Anda belajar di dalam Al-Quran, belajar dengan para sarjananya, gitu. Jadi itu akan lebih objektif dan akan lebih lebih baik, lebih tepat. Nah, jadi kalau kemudian sejauh mana yang dipertanyakan itu ya sejauh yang mereka pahami berdasarkan Kristus atau yang saya sebut kristologi dalam Quran. Yang kalau kemudian itu diangkat dengan kristologi yang ada dalam Alkitab, ya memang lebih banyak perbedaannya. Walaupun ada nilai-nilai, ada poin-poin persamaan itu, tetapi secara garis besar Memang beda. Gitu. banyak perbedaannya. Iya. Nah, kalau banyak perbedaan seperti itu dan Abuna masuk tadi dengan Abuna bilang harus tegas mengatakan bahwa Yesus itu keselamatan, kalau jalan keselamatan. Nah, respon mereka seperti apa ketika mendengar itu? Ya itu tergantung tadi dengan siapa audiens kita kan. Kita kan dari dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan cendekiawan. Ya, para pemikir yang lahir dari Akademi Islam, ya semacam UIN, IAIN, Stein, yang ada di negeri kita lah, dan mungkin ada swasta punya. Ada juga dari kelompok pondok pesantren, kan ada Salafi atau Kholaf yang melahirkan banyak ulama, kiai, begitu. Nah, jadi tergantung kelompok mana nih. Gitu. Jadi tergantung kelompok mana. Dan reaksi kelompok itu masing-masing kelompok berbeda. Tapi tidak apa-apa ya, kita harus. Artinya ketika sampai kepada berbicara tentang doktrin, berbicara tentang akidah atau keyakinan kekristenan, persoalan terima atau tidak itu tidak menjadi kemudian masalah ketika kita harus menegaskan itu, harus tetap. Tetapi tentu ketika kita menjelaskan itu, ketegasan itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran Alkitab, gitu ya. Luar biasa. Dan Abuna sampai saat ini berarti semua berjalan dengan sangat baik, Ya, dengan lancar-lancar, sehingga boleh kembali lagi khotbah di gereja kami setelah 10 tahun berlalu. Dan Abuna ada yang bertanya kepada saya, kalau boleh nih disampaikan kepada Abuna. Kita berbicara tentang kasih karunia. Tadi juga Abuna sempat singgung di khotbah. Nah, Abuna ada yang bilang seperti ini, ketika orang terima Yesus,
selamat sekali percaya itu selamat. Nah, contohnya ada yang meninggal, dia mabuk-mabukan, dia hidup dalam perbuatan dosa, tiba-tiba meninggal, tapi dalam kondisi dia Kristen. Nah, bagaimana sih pandangan Abuna tentang pemahaman ini? Jadi ini kan pemahaman berdasarkan, kalau dalam Islam itu ada mazhab pemikiran, Bapak Gereja Karismatik, Bapak Gereja Protestan, itu kan beda-beda. Iya. Apalagi sampai kepada ranah tafsir gitu kan pasti berbeda-beda. Nah, kembali kepada Alkitab bahwa kalau ketika kita sudah diselamatkan, semestinya keselamatan itu harus dijaga. Oke. Harus diperjuangkan. Jadi apapun pemikiran dari Bapak gereja masing-masing yang pasti sudah berbeda, ada yang sekali selamat tetap selamat, ada yang keselamatan bisa berubah. Kembali bahwa itu kan persoalan penafsiran dari masing-masing yang ditokohkan dari setiap aliran-aliran gereja. Tapi kembali kepada Alkitab bahwa ketika kita menerima kasih karunia keselamatan itu, semestinya itu juga harus disertai bersamaan, berbarengan dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baik kesetiaannya, ketaatannya, kekudusannya, itu harus seiring. Jadi tidak bisa dipisahkan, hanya terima kasih karunia lalu seenaknya. Ya, tidak bisa. Berarti Anda tidak mengerti kasih karunia itu. Sebab pemberian kasih karunia itu kan itu juga diberikan karena ada harga yang dibayar lewat pengorbanan Kristus. Artinya kita juga dituntut ada pengorbanan dalam diri kita untuk kemudian seiring dan sejalan kita harus hidup sungguh-sungguh. Oke, makanya ada ayat kerjakanlah keselamatan. Ya, betul. Oke, luar biasa. Sungguh sangat diberkati dengan pelayanan, dengan apa yang Abuna sharing pada malam hari ini. Dan kalau boleh tahu, Abuna punya ayat emas enggak? Ayat emas ya, semua ayat ya. Semua ayat emas ya. Oke, semua ayat emas tentunya. Oke, nah luar biasa sekali. Berarti semua Alkitab itu ayat-ayatnya itu sangat bermanfaat tentunya buat kita. Nah, apa pesan Abuna pada malam hari ini untuk penonton di Pondok Cerita tentang kerukunan antar umat beragama mungkin? Ya, buat pendengar ataupun penonton ya. Iya. Apa istilahnya di kalian? Sahabat. Kalau kita kan soulmeter gitu kan. Sahabat Kalau cerita. Sahabat cerita. Toleransi itu bukan berarti menghapus prinsip. Toleransi itu menghargai perbedaan tapi tidak memuramkan kebenaran yang hakiki. Ini harus dijaga. Oke, menghargai perbedaan tapi tidak memburamkan kebenaran yang hakiki. Artinya di tengah-tengah kita menghargai perbedaan itu, tapi kita tetap harus menjadi saksi. Tetap harus jadi saksi. Jangan karena toleransi kemudian melulu lantakan atau bahkan melucuti segala eksistensi kita sebagai orang percaya. Tetap kita hargai. Yang saya takuti toleransi kebablasan. Oke. Yang mungkin juga sedang terjadi. Nah, ini saya rasa kita harus memperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, jangan sampai terjadi itu gitu. Toleransi kebablasan itu maksudnya? Artinya karena menghormati orang lain, kebenaran kita sampingkan. Oh, enggak boleh, saya enggak sepakat itu, saya enggak setuju. Oke. Kita menghormati, menghargai orang lain harus. Tapi ada kata harus juga dalam diri kita. Ketika itu sesuatu yang dilarang Tuhan, jangan demi menghormati orang lain kemudian kita justru mengecewakan Tuhan. Oke, luar biasa. Ya, enggak boleh itu. Kita harus jelas. Toleransi adalah menghargai perbedaan. Tapi juga sekaligus tidak boleh memburamkan kebenaran yang hakiki. Oke, sungguh kata-kata yang luar biasa, yang sangat dalam pada malam hari ini. Kita sudah akan mengakhiri ini. Mungkin ada kata-kata terakhir atau pesan kepada sahabat cerita dari Abuna? Iya, sahabat cerita, ini closing ya. Iya. Oke. Kita bersyukur sudah melewati Natal.
Luar biasa, rasa syukur kita ini pasti berlipat kali ganda dibandingkan beberapa tahun yang lalu kan. Iya. Ibaratnya bisa luput. Iya ini kita jujur, harus jujur itu. Itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kita mau menyambut tahun yang baru yang kita juga tidak tahu. Tapi kita harus yakin dengan teguh. Amin. Bahwa kalau Tuhan meluputkan kita di tahun ini dengan pemeliharaan yang sempurna, maka kita harus percaya bahwa di tahun yang baru nanti Dia juga akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dan Dia akan memelihara kita dengan sempurna. Namun ingat, kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oke, amin. Luar biasa. Terima kasih Abuna Ya, untuk sama-sama. kehadirannya di Pondok Cerita. Ya, Nanti lain waktu Pondok Cerita. diundang lagi, jangan bosan-bosan Dengan ya. senang hati. Oke, terima kasih. Ya. Selamat malam. Malam. Oke, sahabat Pondok Cerita, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini, dan harapannya kesaksian dari Abuna Andreas Kemal sangat dapat memberkati Anda dimanapun Anda berada, menjaga toleransi tapi tetap memegang prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagi sahabat cerita yang punya permohonan doa, dapat menghubungi atau mengirimkan SMS di nomor ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Gere Geraldo pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Pondok Cerita.